sekarang kita beralih kepada epistemologinya. Kalau tadi dikatakan ukuran apa yang pantas bagi manusia, justru sebaliknya kepada Tuhan, sebab pendekatannya adalah laisa kamitslihi syai'un, ya, atau mukhalafatul hawadits itu. Nah, sekarang kita bergeser kepada epistemologinya. Tadi dikatakan begini, filsafat dengan pendidikan dan Islam ini tiga term yang berbeda yang harus kita pahami secara proporsional. Tadi filsafat ini impor, ya, tidak ada dalam Islam. Tapi kalau mau dicari padanannya adalah hikmah. Kemudian pendidikan itu juga bukan bahasa Arab, datsa, ini bahasa Sanskerta. Kita juga bisa cari padanannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab atau di Quran, misalnya tarbiyah atau ta'lim, ya, wa'allama tadi itu, atau robbaniyin, pendidik, dari kata robba, ya, robba murabbi. Kemudian ribbiyun, sama di Quran, robbaniyun dua kali, robbaniyin satu kali, ribbiyun satu kali, ulama itu. Kalau ulama itu sendiri dua kali, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, dan ulama Bani Israil, ulama satu kali, ulama Bani Israil, ulama yang yakhshallah satu kali. Nanti ada term satu lagi, ahlu dzikr, satu kali di Quran itu. Kok tahu kalau satu kali, dua kali? Itu cari sendiri di Fununul Afnan atau di Mu'jizatul Qur'aniyah, ada semua. Bukan kata saya, tinggal baca saja itu. Misalnya, bahkan alif berapa kali, titik berapa kali di Quran, ada semua. Man berapa kali misalnya, ya, dan lain-lain. Oke. Pengetahuan yang datang kepada manusia, ini bedanya filsafat Islam dengan di Barat. Ilmu datang kepada manusia nomor satu secara kasbi. Tapi sebenarnya ada ilmu yang telah mendahului itu. Namanya ilmu ladunni atau ilmu huduri yang mendatangi kita. Tadi dikatakan epistemologinya sekarang, ya. Jadi epistemologinya, cara manusia tahu lazim bagaimana? Pertama tentu saja mahsusat. Itu kan cara manusia tahu. Dengan mengindra, mendengar, menyerap informasi, apalagi ngintip, ya kan? Nguping misalnya. Bergabung di grup-grup WhatsApp yang papa jahat misalnya, dan banyak lagi. Itu cara orang tahu. Namanya mahsusat. Cara orang tahu dengan mahsusat. Indrawi. Ada juga makulat, menalar. Dengan cara menalar. Tetapi sebenarnya baik mahsusat maupun makulat ini disebut ilmu kasbi, acquired knowledge, itu kata orang Kulon itu. Ini dua ini disebut ilmu apa tadi? Kasbi, acquired knowledge. Ada lagi yang perennial knowledge atau ilmu laduni. Nah, ini yang berbeda ini. Ada yang perennial. Kalau di belakang Pak Said itu tahu. Ada filsafat perennial, pengarangnya siapa? Aldous Huxley, ya. Filsafat perennial atau ilmu laduni ini ada di pesantren, ada dalam epistemologi Islam. Bolehlah kita katakan dalam epistemologi Islam misalnya bayan, burhan, dan irfan. Bayan itu epistemologi teks dari Quran hadis. Burhan itu dengan akal, yang cara memperolehnya bisa mahsusat tadi itu. Ada lagi irfan, pengetahuan yang sempurna dari kata arfa, tambahan alif sempurna. Ada orang kan namanya irfan, ya kan? Syaiton Margono, ya. Syaiton di Quran 88 kali, syayatin 11 kali. Cari sendiri, sudah saya cari, buktikan sendiri itu, ya. Syaiton 88 kali, syayatin 11 kali. Boleh dikatakan begitu, bayan, burhan, irfan. Nah, mari kita, ini kan sudah selesai
pengetahuan yang konvensional sudah selesai, Anda sudah tahu di sekolah-sekolah. Mari kita akan mengorek sedikit yang ilmu huduri. Bukan kita mendatangi ilmu, tapi ilmu mendatangi kita. Bayangkan sekarang begini, kalau saya mendatangi ilmu di sekolah, ilmu di pesantren, ilmu di perguruan tinggi, di Unmer, Universitas Mertua, ya Anda datang ke sana. Tapi ada ilmu yang mendatangi kita dengan cara kita mempersiapkan diri untuk pantas didatangi ilmu. Saya ulangi, ada ilmu-ilmu yang mendatangi kita, caranya bagaimana? Kita siapkan diri agar kita pantas didatangi ilmu. Nah, dalam epistemologi Islam atau epistemologi irfan ini disebut sebagai apa? Ya suluk, cara kita bertarekat, bertasawuf dan lain-lain. Cara ini disebut tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Orang bilang nafis ya. Kalau Anda senang nggak apa-apa, ada orangnya di belakang itu ya. Cepat minta agar supaya dimarahi itu ya. Dia lagi senang marah-marah sekarang. Saya nggak tahu apa jatuh cinta atau apa, saya nggak tahu ya cuma. Tadi epistemologi ya. Dalam Islam itu ada, bolehlah kita katakan bayan. Kalau mau pakai dua, ada kasbi, ada laduni. Kalau mau pakai dua nggak apa-apa. Kalau mau pakai tiga, bayan, burhan, irfan. Nah ini sudah selesai di sekolah-sekolah, selesai. Kita akan bahas irfan tadi. Metodenya tazkiyatun nafas, purification of soul. Tazkiyatun nafas itu bagaimana? Di Quran ada ayatnya. Di Quran ada ayatnya bagaimana? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fuju qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tazkiyatun nafas ini yang dimaksud wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Kata tafsir Al-Munir ya Syekh Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa mayyahtamil tahziba nafsi, orang yang mengabaikan pendidikan jiwanya. Siapa yang mendidik jiwa kita? Bahkan sebelum kita lahir kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Sudah selesai di ontologi kita itu. Allah bertanya kan, alastu bi rabbikum? Qalu bala mengkasaba saya atau hadat bi qalu bala syahidna. Itu bukan bala yang pertama tadi ya. Qadiyaduhu dia. Kita sudah ditanya, apakah saya bukan Tuhan kalian? Iya, kami bersaksi. Berarti sudah selesai kita. Di asma tadi sudah selesai. Nah, rentang kita hidup di dunia menyebabkan ada hijab-hijab, rintangan-rintangan kita terhalang dari Tuhan. Boleh jadi kesenangan duniawi, tapi secara gampang yang menipu itu dua, yang menyebabkan kita terhijab dari Tuhan. Ya ayyuhan nas, gimana itu? La taghurrannakumul hayatad dunya. Kamu jangan terpedaya oleh kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia itu? Sandang, pangan, apalagi sandal ya kan, harus ada kan, masa enggak sandalan. Kemudian apa? Papan ya. Kemudian rumah, ya papan itu ya. Ya jabatan, harta benda dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi yang kita sering tertipu, yakni malah yaghurrannakum billahi ghurur. Kamu jangan tertipu oleh dirimu sendiri, tapi mengatasnamakan Tuhan. Nah, dua itu ya. Tertipu dengan hal-hal yang eksternal di luar diri dan tertipu oleh diri sendiri. Ini lagi-lagi mayyah tamil tahziba nafsi, yang ihtimal, yang mengabaikan pendidikan jiwanya. Oleh karena itu, supaya pantas didatangi pengetahuan, ibarat air hujan turun, supaya dapat air gimana caranya? Kita menyediakan ember supaya ada orang yang datang mencintaimu. Wahai jomblo wijin rahimakumullah ya. Wahai para jomblo, caranya gimana? Kamu harus membuka hati. Betul nggak itu? Jangan di medsos tok, perilakunya sangat rohani, padahal statusnya rohani tapi perilakunya roh halus katanya dia. Jangan di medsos tok itu. Tapi sungguh-sungguh Anda Anda membuka diri. Sesekali kayak Siti Khadijah, kayak Sayyidah Maimunah, dia dua orang dia. Radhiyallahu anhu. Lamar calon suamimu biar keren lah sedikit itu kan. Sampean kok ketawa kenapa? Belum pantas sampean dilamar itu. Belum apa-apa sudah bahagia. Siapa panggilannya? Hidayat ya. Nah. Kalau bisa, maka di Quran seluruh persoalan epistemologi ini kan di Quran dijawab dengan 3 ayat, 3 term.
Pertama ulama, nomor 2 rabbaniyin, nomor 3 ahlu dzikr. Seluruh persoalan ilmu dijawab oleh 3 ini. Tadi ayat tentang ilmu 800, tepatnya 824. Ayat tentang ilmu ini dijawab oleh siapa ini? Kalau semua kan sama nggak orang yang tahu dengan yang tidak tahu, ya kan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu dijawab oleh 3. 1 ulama, nomor 2 rabbaniyin atau kadang disebut ribbiyun, nomor 3 ahlu dzikr. Justru ahli zikir yang paling keren. Zikir itu kan to mention, menyebut-nyebut, dan to remember, mengingat-ingat. Biasanya yang Anda sebut itu Anda ingat. Kalau Anda menyebut sesuatu yang Anda tidak ingat, itu ngelindur waktu tidur itu. Biasanya tidur ya, nyebut-nyebut siapa misalnya. Siapa? Ya, misalnya Margono, ketika tidur itu acul ya, menyebut begitu, dia pasti di luar kesadaran. Yang disebut seharusnya Kanjeng Nabi lah yang disebut ya. Ulama menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan epistemologis di ranah khasyatullah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ulamanya Bani Israel yang disebut rabi, ribbiyun, rabbaniyin, yang disebut rabi ya, yang disebut rabi itu bukan rabi bahasa Jawa, rabi, orang yang menguasai kitab Taurat, Zabur dan Talmud, tafsir dari Taurat itu Talmud namanya. Mereka itu disebut ulama Bani Israel. Ada juga ulama yang mendidik, menjawab persoalan ilmu dengan cara mendidik. Di Quran disebut rabbaniyin, ribbiyun dan rabbaniyun. Rabbaniyin sama. Hanya yang satu rofa, yang satu nasab atau jer ya, rabbaniyin. Rabbaniyun atau ribbiyun sama. Ribbiyun ini cirinya adalah yu'allimunal kitab, membaca kitab suci, wa bima kuntum tadrusun, dan dari bacaan-bacaan itu mereka mengajarkannya. Cirinya ulama membaca, belajar dan mengajar. Kalau ulama jadi makelar, itu bukan ulama itu. Pasti bukan ulama. Kalau ilmuwan enggak apa-apa lah, kayak misalnya di belakang dosen ya enggak apa-apa, bukan ulama kan. Nah, kalau ulama membaca kitab suci dan mengajar. Kalau ahlu zikr, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Rupa-rupanya persoalan itu mengerucut kepada, bermuara kepada ahlu zikr. Semua persoalan-persoalan ilmu ya dijawab oleh ahlu zikr. Mari kita ulas sedikit supaya ada hubungannya dengan irfan. Jadi begini. Kalau tadi dikatakan bahwa supaya kita pantas dapat ilmu bagaimana? Kita kan ingin dihargai. Apa yang kita tempuh supaya pantas dihargai? Kita ingin ilmu laduni, ilmu yang datang langsung kepada kita. Pengetahuan yang ia merupakan limpahan langsung dari Tuhan. Al-Faidur Rahman, Al-Faidur Rabbani. Misalnya, bagaimana caranya? Kita harus memantaskan diri. Menyediakan hati kita untuk dicintai ya, bagi datangnya ilmu itu loh, ilmu dan hudan itu. Jadi dibersihkan. Kalau kotor dibersihkan. Tazkiyatun nafas, purification of soul. Kalau wadahnya ilmu ini, akal itu di hati ya. Di Quran ada ayat tentang itu yang memisahkan ifarq bainal haq wal batil dia. Kalau wadahnya kotor bersihkan, kalau bolong ya ditembel-tembel dulu. Baru ilmu itu pantas datang. Sebenarnya ilmu laduni itu sudah ada pada kita sejak lama. Sebenarnya kita lahir itu sudah wali, kita sudah di maqam syukur. Sebenarnya sebelum kita minta, ijabah Allah telah mendahului. Karena Al-Mujib sudah ada sebelum segala sesuatu ada. At-Tawwab itu sudah ada sebelum manusia berbuat dosa. Ya kan? Kalau begitu, mengapa ada missing link, keterputusan tadi? Karena la taghurrannakumul hayatad dunya nomor 1, yang kedua wala yaghurrannakum billahi ghurur. Karena dua ini yang merintangi. Kok begini saja. Dua hal tadi yang merintangi. Maka kalau ini selesai sebenarnya. Adakah kita yang tidak belajar tapi kita langsung tahu? Yang langsung perennial knowledge. Secara otomatis manusia kan ingin pinter kan? Kata Sid Aristoteles itu wafat tahun 322
sebelum Masehi. Manusia pada dasarnya bodoh, menjadi pintar karena belajar. Jahilun bidzatihi alimun bikasabihi, itu kata Abdurrahman Ibn Khaldun, meninggal tahun 1406 atau 808 Hijriah. Bukunya Kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada' wal Khobar. Dengan demikian sebenarnya manusia hanya bisa sampai pada kebenaran epistemologis melalui ilmu. Nah, Allah sudah kasih itu. Ayo supaya kamu kembali kepada asal usulmu, ikro lagi, baca lagi. Tapi tidak cukup ikro, harus kembali ke asma lagi tadi kan. Harus bismi rabbika. Kalau Anda ikro saja tanpa bismi rabbika, Anda menjadi tatorruf tasahuli, liberal. Kalau bismi rabbika tok tanpa membaca, Anda menjadi tatorruf tasyaddudi, radikal. Hanya nyebut Allah tapi tidak baca, tidak belajar. Akhirnya apa? Teriak-teriak di jalan demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Atau Sami Allahu Akbar ya. Kalau disingkat. Dan itu fakta. Kalau Anda mampu mendamaikan keduanya, Anda ahlus sunnah wal jamaah. Keren nggak itu? Keren nggak? Ini filsafat Islam ini. Belum ada teorinya ini. Insya Allah baru saya yang ngomong ini ya. Jangan kaget, kita filosof, santai saja. Jadi kalau iqra bismi rabbika itu baru ahlus sunnah wal jamaah itu. Bukan tatarruf tasyaddudi, tatarruf tasahuli, itu namanya tawassut wal i'tidal. Ahlus sunnah enggak itu? Ahlus sunnah Nahdiyah itu pol sudah ahlus sunnahnya itu sudah itu. Nah, sudah selesai ya. Jadi lagi-lagi persoalannya itu. Nanti kalau Anda meracik ini, kalau mau lengkap ya sekolah di mana? Di Sekolah Tinggi Filsafat, Pak. Al-Farabi tentu saja. Kalau mau lengkap, kalau mau sekilas ya begini saja, tapi tidak apa-apa. Ini sudah mewakili lah ya. Setidaknya kita tahu bahwa sumbernya apa, sumbernya siapa. Baik.